Baik, terima kasih Ibu MC. Izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Ibu Deputi yang berhalangan hadir karena mendadak ada penugasan yang tidak bisa ditinggalkan. Izin saya membacakan sambutan dan pembukaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi regulasi keamanan dan mutu pangan olahan, perwakilan dari kementerian lembaga, telah hadir dari Kemenperin, Kemendak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkop, UKM, BSN, dan BPKN, dan juga dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Kabupaten di Indonesia, asosiasi dan organisasi dari GAPMI, APMIKindo, PATPI, Pergizi Pangan, YLKI, Salima, Muslimat NU, Aisyah, dan pelaku usaha UMKM, juga Bapak Ibu Kepala UPT Balai Besar Balai POM di seluruh Indonesia, dan yang mewakili Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi regulasi keamanan dan mutu pangan olahan tahun 2022 tahap kelima. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keamanan pangan merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 tersedianya akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi, di sepanjang tahun, serta mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil, dan menyusui serta lansia. Berdasarkan Codex Principle and Guideline for National Food Control System dan Codex Guideline for Strengthening National Food Control System, terdapat dua sisi tujuan dari pengawasan pangan, yaitu untuk perlindungan kesehatan konsumen dan keadilan perdagangan. Perlindungan kesehatan konsumen diperoleh melalui jaminan keamanan pangan dengan penerapan analisis resiko, pengawasan dari hulu ke hilir dengan sumber daya dan fasilitas pengawasan yang handal dan memadai. Keadilan perdagangan diperoleh melalui kemudahan dan kepastian dalam berusaha, serta perlindungan dari fraud dan kejahatan perdagangan. Hal ini dapat tercapai dengan transparansi regulasi, penerapan konsistensi dan imparsial, serta pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, dan handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan, salah satunya dalam bentuk peraturan. Selain itu, pemerintah dan atau pemerintah daerah juga wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan olahan. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, maka diperlukan peraturan di bidang pangan yang akan menjadi acuan bagi tim pengawas di lapangan. Hadirin sekalian, Badan POM telah melaksanakan berbagai program untuk menjamin keamanan, mutu, gizi pangan dalam rangka merespon tantangan, ekspektasi lingkungan, dan lintas sektor, termasuk diantaranya pengawalan UMKM pangan bersama lintas sektor terkait. Program terpadu lintas KL, pengembangan UMKM berdaya saing menjadi sarana pengembangan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi UMKM, baik itu obat tradisional, kosmetik, dan pangan, agar mampu bersaing di pasar domestik dan global.
Pada tahun 2021, berbagai program dan regulasi diterbitkan dalam rangka mendukung pendampingan Badan POM untuk UMKM. Ini cukup banyak regulasi dan program telah dilakukan, mulai dari penyusunan pedoman untuk UMKM, advokasi sosialisasi peraturan yang sebagaimana kita lakukan pada hari ini, pendampingan inovasi, pangan lokal, peningkatan kapasitas untuk pemenuhan persyaratan, pendampingan asistensi pemenuhan cara produksi pangan yang baik, dan program manajemen risiko bertahap bagi UMKM, program orang tua angkat, simplifikasi persyaratan, percepatan timeline, dan insentif perizinan bagi UMK, perkuatan ekosistem ekspor untuk UMK, platform digital untuk peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha, ada berbagai aplikasi yang telah dikembangkan, dan program Germa Sapa. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset di bidang gizi, kesehatan, dan pangan, perubahan gaya hidup, serta isu kesehatan di masyarakat, ini mendorong industri pangan untuk terus melakukan inovasi, pengembangan, dan formulasi produk pangannya sesuai permintaan pasar. Sehingga produk pangan yang beredar semakin beragam. Sesuai dengan mandat yang diamanahkan, pemerintah dalam hal ini Badan POM sebagai institusi pengawas sangat mendukung inovasi produk pangan dan berkewajiban untuk mengawasi peredarannya baik dari segi keamanan, mutu, gizi produk, serta dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Hadirin sekalian, untuk memastikan pelaksanaan pengawasan terhadap pangan olahan berjalan dengan baik, diperlukan pemahaman dan persamaan persepsi semua pihak, baik di UPT, Badan POM, dan pihak terkait lainnya terhadap peraturan di bidang pangan olahan. UPT, Badan POM, dan Satker perangkat daerah SKPD di daerah merupakan garda terdepan pengawasan keamanan pangan di daerah. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka secara rutin Kedeputian 3 melalui Direktorat Standarisasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi regulasi keamanan dan mutu pangan olahan yang harapannya dapat meningkatkan pemahaman para tim pengawas dan semua pihak terkait terhadap peraturan di bidang pangan olahan. Sosialisasi regulasi ini diselenggarakan selama 2 hari ke depan, di mana hari pertama ini akan dipaparkan peraturan terkait label dan informasi nilai gizi, sedangkan di hari kedua nanti akan dipaparkan peraturan terkait keamanan pangan. Hadirin yang berbahagia, saya berharap dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi regulasi keamanan dan mutu pangan olahan ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan semua pihak terhadap peraturan di bidang pangan olahan, khususnya terkait label pangan dan informasi nilai gizi serta keamanan pangan. Agar terdapat persamaan persepsi dengan SKPD, pelaku usaha, organisasi profesi, organisasi konsumen, dan organisasi masyarakat di bidang pangan terhadap peraturan terkait pangan olahan. Dan juga harapannya peraturan di bidang pangan olahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam kegiatan pengawasan pangan olahan. Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat berpartisipasi dengan aktif. Hadirin yang berbahagia, akhir kata dengan memohon ridho dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi regulasi keamanan dan mutu pangan olahan tahun 2022 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu sekalian.